Tidak bisa, tidak boleh. Pasti akan ditutup. Jadi sebelum diizinkan, maka tidak akan boleh membuka sekolah. Prinsipnya adalah bahwa sekolah-sekolah harus taat pada aturan. Ini bukan hanya sekolah, madrasah, juga diatur nanti pondok pesantren. Oke, bagaimana dengan pondok pesantren Prof Wiku? Karena sudah ada yang dibuka nih, pondok pesantren. Ya, sama. Jadi sekolah itu tingkat penularan, risiko penularannya itu paling tinggi, sedangkan dampak ekonominya paling rendah. Jadi kalau mau dibuka itu yang paling belakang. Setelah dilakukan kajian, simulasi, kalau memang semuanya sudah faktanya siap, di lapangan pesantren-pesantren sudah mulai ada yang buka, itu bagaimana? Tidak boleh. Maka dari itu pimpinan daerah harus mengendalikan semua itu. Kalau enggak nanti kasusnya akan naik. Jadi jelas dan clear dari Satgas, dari pusat, pondok pesantren sekarang ini pun belum ada yang boleh buka. Pondok pesantren kan berarti pendidikan, belum boleh. Belum boleh dibuka. Dan itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan agar aturan itu diikuti. Ya. Baik, ini SAMPPD mudah-mudahan bisa menjawab bahwa seharusnya itu belum boleh bisa dibuka. Kang Bima mau menambahkan? Minggu lalu saya undang semua stakeholders di bidang pendidikan. Ada komite sekolah, ada pimpinan sekolah, ada perwakilan pondok pesantren, ada Ikatan Dokter Anak Indonesia Bogor, dan juga ada psikolog anak gitu. Di situ kita petakan ada 3 persoalan utama. Pertama, kesiapan anak didik, kedua kesiapan sekolah secara fisik, dan ketiga kesiapan sistem yang ada di sekolah. Dan semuanya ini kompleks. Sekolah itu juga kondisinya berbeda-beda. Belum lagi kita berbicara jarak, belum lagi berbicara luas geografis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya terlalu berbahaya kalau kita paksakan dibuka sesuai dengan tahun ajaran. Paling cepat itu akhir tahun, bahkan mungkin paling bagus awal tahun depan. Awal tahun depan. Ya. Dan kalau melihat jangka waktu itu singkat, Dr. Aman, itu seharusnya sudah bisa cukup atau betul-betul nanti harus melihat kondisi lagi. Yang jelas tidak dalam waktu dekat, dokter. Dengan syarat kita minta pemeriksaannya itu 30 kali dari yang ada sekarang. Oke. Jadi kita bisa menginginkan gambaran. Mungkin angka ini kita bisa bisa diskusikan. Bahkan saya belajar statistik epidemiologi dengan Mas Pandu nih. Jadi saya tahu dari dulu waktu masuk. Jadi angka ini sebetulnya agak sulit. Kita melakukan convenience sampling saat ini menentukan. Jadi makanya kita minta 30 kali pemeriksaan anak dan kita nilailah pada Desember nanti. Oke, jadi kalaupun dibuka masih ada protokol-protokol yang harus terus dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan. Baik, Mas Anies ada yang mau ditambahkan? Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Pertama mengenai ayam tadi. Jadi mengenai ayam tadi, memang harga sempat naik, pasokannya justru terganggu. Jadi nanti kita akan langsung dari dinas kita yang mengurusi ini, DKPKP, untuk langsung koordinasi dengan para supplier. Yang kedua, BUMD kita akan langsung intervensi. Jadi kalau ada pasokan kita akan ambil, kalau kelebihan supply kita akan ambil, kalau kurang kita akan pasok. Sehingga harga ayam di Jakarta bisa stabil. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Mislan tadi. Ini juga tadi ada pertanyaan mengenai bis tadi. Dari Teddy tadi yang bertanya. Teddy, bis ya. Pak Bima, saya ingin sampaikan juga barangkali izin nih Pak Bima. Siap. Kan kalau Senin suka ada lonjakan tadi. Iya. Tadi sambil break saya cek. Jadi insya Allah nanti kita Jakarta siapkan tambahan bis. Alhamdulillah. Sekarang di Bogor itu berapa? 9. Sekarang 11 maksimal itu. 11 bis. Iya. Jadi nanti insya Allah kita tambah 50 bis dan ke Bogor dan ke tempat lain Jabodetabek supaya mengurangi jumlah kami tunggu bisnya Senin subuh Pak Gub. Insya Allah Senin subuh kita siapkan 50 bis. Saya Senin subuh standby di stasiun nanti. Menjemput bis, menjemput impian. Dan itu menjawab konkret tadi Teddy yang bertanya, yang spesifik meminta tambahan bis sudah dijawab. Insya Allah hari Senin ada tambahan 50 bis supaya minimal ya walaupun jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Baik. Saya ingin sebelum menutup saya ingin ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, apa komentar Anda Pak Pandu? Saya ingin Anda spesifik bicara soal pendidikan ini Pak Pandu. Ya, pendidikan memang sulit kita putuskan sekarang. Karena begitu beragam dan kompleks. Dan anak itu termasuk kelompok rawan yang harus kita lindungi. Karena itu adalah masa depan bangsa kita. Dan ini yang kita perlu perhatikan karena kita jadi bingung. Kita ingin memberikan pendidikan terbaik, tapi kalau pendidikan terbaik itu harus di sekolah, risikonya sangat tinggi. Dengan demikian kita harus
memberikan supaya walaupun nanti belajar di rumah, anak itu mendapat hak pendidikan yang terbaik. Jadi kita harus berinovasi bagaimana anak-anak yang bekerja, yang tinggal di rumah atau homeschooling itu bisa menjadi inovasi baru yang bagi pendidikan, orang tua terlibat, ada mungkin guru-guru terlibat, dan teknologi-teknologi pendidikan akan berkembang. Bagaimana supaya kita semua belajar. Kita bukan hanya dari melalui internet, tapi radio, TV, dan banyak sekali modus-modus yang kita bisa optimalkan. Nanti kita harus berembuk dengan banyak pihak bagaimana mengubah pendidikan yang lebih merdeka, yang dimana anak juga bisa belajar macam-macam dengan pengetahuan yang lebih luas, dan saya kira kita bisa kok, bisa tidak kehilangan generasi yang tidak terdidik, tetapi juga kita melindungi masyarakat, kelompok anak supaya tidak mengalami dampak dari COVID ini. Ya, dan itulah artinya normal baru. Bagaimana kita beradaptasi dengan situasi baru. Normal barunya di situ ya Pak Pandu. Baik, ada satu pertanyaan penutup dari Instagram. Dari Mega Trikania. Pertanyaannya, Mbak Nana titip pertanyaan, Pak Terawan ada di mana ya? Terima kasih. Baik, saya akan jawab. 3 bulan PSBB, Mata Najwa hampir tiap minggu mengundang Menteri Kesehatan Pak Terawan, tapi belum bersedia hadir di Mata Najwa. Itu jawaban saya soal Pak Terawan. Pak Wiku mau menambahkan Pak Terawan di mana, Pak? Ada di kantornya, Mbak. Ada di kantornya, baik. Dan itu jawaban yang paling konkret, atau mungkin malam ini sudah di rumah. Selamat malam Pak Terawan yang menyaksikan, kami tunggu hadirnya di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih kepada tamu-tamu saya yang sudah datang. Terima kasih kepada publik yang bertanya. Mohon maaf tidak semuanya bisa dijawab, ada ribuan pertanyaan yang masuk. Insya Allah kita akan terus berusaha sama-sama belajar normal baru. Selamat malam teman-teman, sehat terus, sampai jumpa. Pandemi memaksa kita mengubah banyak kebiasaan, berbagai normalitas secara telak dijungkir balikan. Cara-cara lama mau tak mau mesti ditanggalkan karena banyak pelonggaran yang telah diputuskan. Disiplin pribadi akan sangat menentukan jika kita semua memang ingin bertahan. Tak cukup dengan menyandarkan diri kepada negara, pandemi telah memperlihatkan rentannya sistem kita. Mari menyongsong dunia yang kian tak terduga, bahkan walau kelak vaksin ditemukan dengan nyata. Normal baru jangan disikapi semata soal kesehatan, agar perbaikan bisa berhasil dengan signifikan. Jangan tanggung-tanggung merombak pola-pola lama, sudah banyak kerusakan yang diciptakan umat manusia. Bergerak mundur jelas tidak bisa menjadi pilihan. Adaptasi jadi syarat segala bangsa untuk bertahan.